Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bunga Adelia Lestari dengan NIM P017203250113. Jadi di sini saya akan membahas tentang gangguan kejiwaan pada mata kuliah keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu dengan gangguan kejiwaan atau yang sering kita sebut dengan gangguan mental? Jadi, menurut WHO, gangguan mental adalah kondisi klinis yang ditandai dengan gangguan signifikan pada pola pikir, regulasi emosi, atau perilaku seseorang. Kondisi ini umumnya terkait dengan stres, penderitaan mendalam, serta hambatan dalam menjalani fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk kategori utamanya, gangguan ini mencakup banyak kondisi seperti kecemasan, depresi, bipolar, gangguan stres pasca trauma, atau PTSD. Untuk selanjutnya, apa sih peran perawat dalam kesehatan jiwa? Jadi, peran kesehatan jiwa mengemban peran penting sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, dan kolaborator. Mereka fokus memberikan perawatan holistik, membantu pasien mengelola gejala, memfasilitasi rehabilitasi, serta memberikan dukungan emosional dan edukasi bagi pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemulihan pasien. Peran spesifik merawat dalam kesehatan jiwa meliputi yang pertama, yaitu pemberian asuhan keperawatan atau yang biasa disebut dengan caregiver, yaitu memberikan perawatan langsung kepada orang dengan gangguan jiwa atau yang sering kita sebut dengan ODGJ, memasuki observasi gejala, manajemen krisis, pemantauan obat, dan memfasilitasi terapi seperti terapi aktivitas kelompok atau biasa yang disebut dengan TAK. Yang kedua, yaitu pendidik atau edukator, yaitu memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien serta keluarga mengenai kondisi kesehatan mental, pentingnya kepatuhan minum obat, dan cara mencegah kekambuhan. Yang ketiga, yaitu promotor kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental serta melakukan deteksi dini atau screening masalah psikososial di lingkungan keluarga dan komunitas. Yang keempat, yaitu advokat pasien, adalah menjadi perpanjangan tangan pasien dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari stigma positif di lingkungan sosial. Yang kelima, kolaborator, yaitu bekerja sama dengan tim medis seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan keluarga untuk merancang rencana keperawatan yang komprehensif. Jadi di sini saya akan membahas tentang fenomena gangguan kejiwaan pada Eropa, Asia, dan Indonesia. Angka kejadian gangguan mental di negara-negara Eropa. Jadi, fenomena kesehatan mental di Eropa saat ini ditandai dengan tingginya prevalensi gangguan kecemasan dan depresi, serta lonjakan kasus pada generasi muda. Sebanyak 1 dari 6 orang Eropa atau lebih dari 110 jiwa hidup dengan kondisi gangguan mental, yang puncaknya melonjak hingga 25% pasca pandemi COVID-19 dan krisis iklim global. Berdasarkan data terkini dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, berikut adalah dinamika utama dari situasi kesehatan mental di Eropa, yaitu krisis generasi muda, depresi dan kecemasan telah meningkat tajam di kalangan anak muda. Pada yang kedua, yaitu kondisi kesehatan mental di Asia, terutama Gen Z beresiko paling tinggi. Di tahun 2025, Gen Z akan mengisi seperempat populasi Asia Pasifik dan hampir 30% dari tenaga kerja global seiring dengan semakin banyaknya tim multigenerasi. Namun, generasi yang sedang berkembang ini tengah menghadapi tantangan kesehatan mental yang serius, di mana sekitar 6 dari 10 orang di Asia berisiko tinggi lebih tinggi dari generasi lainnya. Bagi penyedia kerja, kenyataan pahit ini menyoroti pentingnya menciptakan strategi kesehatan mental yang inklusif dan mudah diterapkan serta memperhatikan keragaman generasi. Sebagai bagian dari kampanye Hari Kesehatan Mental Sedunia 2024, kami mengajak masyarakat untuk turun serta dalam penilaian kesehatan mental naruri untuk melihat tren dan situasi kesehatan mental di Asia yang terus berkembang. Menurut mereka, menilai angka tersebut realistis jika dilihat dari perspektif epidemiologi kesehatan jiwa global. Menurutnya, pernyataan Kemenkes justru mencerminkan meningkatnya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap isu kesehatan jiwa sebagai bagian penting dalam kebijakan kesehatan nasional. Data tersebut, kata dia, dapat menjadi pijakan strategis dalam penguatan layanan kesehatan jiwa di Indonesia. Sekian
penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.